Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wasi'al karam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yajna kulli syai'. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wamshi waqad wa inna rabbil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna 'ilman wa alhiqna bis-salihin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'amalin يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوان الأخوات sunnah jamaah majelis taklim musalla nurul iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap musalla nurul iman tentunya dengan doa. Semoga segala yang beliau telah programkan, yang sedang maupun yang akan beliau programkan, semoga semua dijabah, dikabul dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh ikhwani minal muslimin wal muslimat hafizahumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada malam ini kita bisa hadir di mushola Nurul Iman dalam rangka menunaikan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan thalaqul ilmi. Semoga apa yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, semoga semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua segenap jamaah mushola Nurul Iman
baik yang hadir maupun yang tidak hadir, beserta zuriyah keturunan-keturunan kita semua, semoga kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taklim kita lanjutkan pada bulan lalu. Kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana cara kita membalas kebaikan orang lain. Orang lain yang berbuat baik kepada kita, baik berupa materi ataupun non materi, harus segera dibalas. Kita ngambil referensi kemarin dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 86. Di dalam surah An-Nisa ayat 86 Allah berfirman, wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu firman Allah dalam An-Nisa ayat 86. Wahai hamba-hambaku, firman Allah, apabila kalian disuguhkan tahiyatan, makna tahiyatan ini penghormatan, makna tahiyatan ini kebaikan. Jika kalian disuguhkan kebaikan oleh orang lain, baik kebaikan itu berupa materi ataupun non materi, fahayyu bi ahsana minha, maka balas kebaikannya pertama dengan balasan yang lebih. Ya. Kalau ada orang yang memberikan kita penghormatan, ketemu dengan mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, maka wajib membalasnya dengan balasan yang lebih, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, pokoknya jawabnya lebih. Habis taklim dari sini pulang, ada yang kasih kita nasi goreng sebungkus, besok balas 2 bungkus, 3 bungkus. Masya Allah. Pokoknya lebih baik lagi. Ini cara membalas kebaikan menurut surat An-Nisa. Kalau nggak bisa lebih, lanjutan ayatnya aurudduha, minimal sama. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya jawabnya minimal sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu minimal itu. Ya. Dikasih kita sebungkus nasi goreng, ya balas lagi sebungkus. 2 bungkus dikasih, ya balas 2 bungkus sama. Yang kurang itu nggak boleh kalau menurut An-Nisa. Ya. Kalau misalnya ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, lalu kita jawab waalaikumsalam, salah. Membalasnya dengan balasan yang kurang. Minimal harus pertama harus lebih, kalau nggak bisa lebih harus sama. Nah, makanya kita sampaikan mengucap salam ini bahasa surga. Ya, harus fasih mengucapkannya. Sebagai ciri khas kita musola nurul imam, ya mimnya ditasydidkan huruf sin. Waalaikumsalam. Ya, nggak boleh ngomong waalaikumsalam, salah. Karena ini bahasa surga. Harus jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama. Lalu yang kedua, salam itu sebenarnya nggak ada komanya. Kalau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jelas salah. Ya, karena belum ada koma itu. Seharusnya tugaskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru. Beda kalau orang yang nafasnya kurang. Ya, itu namanya rukshoh, keringanan. Misalnya namanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nafas kan ada orang yang kasih nafasnya panjang seperti orang yang legendaris, ya. Dapat Muhammad Cita. Beliau kalau udah itu baca surah Al-Ikhlas bolak-balik 3 kali, mana saja nafasnya. Itu nafas panjang itu salah satu anugerah. Ada orang yang memang pendek sekali walaupun dia sudah belajar olahraga, ini tetap aja nafas pendek. Ya.
Nah, sama dengan baca-baca, makanya wajib di dalam hukum ilmu tajwid berbeda dengan wajib dalam hukum fikih. Ada wajib di dalam ilmu tajwid, bukan berarti kita berdosa kalau nggak baca panjang dan itu. Kalau nafas kita pendek, ya orang misalnya walaupun kalau nafasnya segitu, ya seharusnya panjang walaupun dapat kali disebut harusnya beda. Tapi kalau nafasnya pendek walaupun nafasnya pendek. Amin. Ya, nah itu wajib dalam ilmu tajwid dan fikih berbeda. Ya, jadi itu caranya. Tapi kita harus sunnah wal jamaah. Tidak hanya berpegang kepada Al-Quran, karena sumber hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Itu Al-Quran. Ya, cara membalas kebaikan. Tapi lahirlah hadis-hadis Rasulullah. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Dan satu hadis, dua hadis kita sampaikan pada bulan yang lalu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, apabila kalian mansunya ini ma'rufun, apabila kalian disuguhkan kebaikan oleh orang lain, maka falyujzikhu, hendaknya Anda membalasnya. Harus dibalas, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa in lam yajib, kalau kami belum mampu membalasnya ya Rasulullah, bagaimana caranya kalau kami tidak mampu, belum mampu membalasnya, kata Rasulullah. Dan dalam kata para sahabat, maka Rasulullah menjawab, falyusni alaihi, hendaknya kamu puji dia, sebut dia orang baik, jangan nutupi kebaikan orang. Kali kita cerita, alhamdulillah dikasih duit 5.000 sama sebulan, baik banget sebulan. Lalu ada orang ngomong, ya baru 5.000. Nah, kalau memang dia orang baik, munculkan jadi orang baik. Enggak usah menutupi kebaikan orang. Mungkin karena ada benci dalam hati kita, ada rasa tidak suka kepada orang itu, sehingga kalau rasa orang tua dia walaupun sebesar gunung Uhud, kebaikannya kadang-kadang tidak punya makna. Kenapa? Karena di hatimu ada rasa tidak suka. Maka cara membalas kebaikan disebut aja dia orang baik. Lalu caranya juga kata Rasulullah, kalau kalian tidak mampu, paling yada'ullah, hendaknya kalian doakan dia. Ya Allah, mudah-mudahan sebulan ya yang telah memberikan demi hadiah, diberikan kesehatan, segala niat baiknya dikabul. Hatta ya'lamu, kata Rasulullah, sampai kalau bisa Nabi, sampai dia dengar kamu mendoakannya. Enggak boleh mendoakannya diam-diam. Kamu dikasih sesuatu, kamu kok gak bilang terima kasih? Udah Ustaz, dapat dari hati. Nah, dari hati itu gak boleh. Itu mengundang prasangka. Nah, inilah dalil, makanya kalau di masjid, di musola harus diumumkan, alhamdulillah ya kita menerima infak sedekah dari 10 bulan untuk musola Nurul Iman sebanyak 20 juta. Kita doakan, nah kita sebut ya, semoga segala niat baiknya dikabul, semoga hajat-hajatnya Allah penuhi. Kita harus menyebutnya menurut hadis. Tapi kalau muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau dengan menyebut namanya nanti khawatir dia sombong, riya dan lain sebagainya. Nah, itu masalah teknis lapangan aja. Ya, cara kita mengolahnya gimana ya? Apakah enggak kita sebut namanya, kita sebut sebagai hamba Allah dan lain sebagainya. Tapi jelas hadis ini menyebutkan harus dipublikasikan bahwa dia orang baik. Enggak boleh menutup-nutupi kebaikan orang. Ini yang disebut adab kepada orang muslim. Kan Nabi dulu kita, jangankan kepada orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun adabnya haram kita sebut keburukannya. Si fulan sudah meninggal dunia, nggak boleh kita sebut keburukannya meskipun kita tahu. Yang harus disebut kebaikannya terus. Apalagi kepada orang yang masih hidup, kalau dia memang orang baik, sebut dia orang baik. Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah pada pertemuan yang kemarin. Maka lanjut dia para jamaah yang kemarin itu tentang kullu ma'rufin shadaqah. Bahwasanya setiap kebaikan itu dihitung sedekah. Ya. Nah, ini pandangan Islam bagaimana ya? Bahwa
muttafaqun alaih. Artinya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulli muslimin shadaqah." Setiap orang muslim itu wajib hukumnya bersedekah. Jadi kita ini wajib bersedekah. Bahkan dalam satu riwayat kan begitu para jamaah kita tidur dan ini bangun pagi itu setiap kita bangun dari tempat tidur kita, ini badan kita masih tergadai di hadapan Allah. Tebus badanmu yang tergadai di hadapan Allah, kata Rasulullah. Bagaimana caranya menebusnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, harus kalian bersedekah. Itu cara menebus badan kita yang tergadai. Harus setiap pagi wajib sedekah. Sahabat lagi bertanya, ya Rasul, kalau saat itu pagi itu kami tidak punya uang untuk sedekah bagaimana? Hendaknya kalian bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu berarti kalian sudah menebus badanmu yang terjadi. Makanya begitu bangun dari tempat tidur, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ada kalimat alhamdulillah ya Allah yang telah mengembalikan ruhku. Berarti kalau kita baca doa itu kita langsung sudah menebus badan kita yang tergadai. Bagi orang yang begitu bangun dan baca doa ini, dia masih badannya tergadai. Sholat subuh dia misalnya, tapi tidak sempat zikir juga, masih badannya tergadai. Maka itulah caranya kata Rasulullah. Maka di sini Rasul menyebutkan wajib bagi kalian bersedekah. Qala, para sahabat bertanya, ara'aita in lam yajid? Ya Rasulullah, kalau memang sedekah itu wajib hukumnya pertama, bagaimana jika kami tidak bisa bersedekah? Qala, Rasulullah menjawab, ya malu biyadaihi. Maka kamu harus kerja. Kerja. Fayam kau nafsahu, lalu hasil kerjamu itu kamu gunakan untuk dirimu. Wa yatasaddaq, sisanya gunakan sedekah. Nah, seorang kerja pagi berangkat pagi pulang sore dapat 300.000. 300.000 itu gunakan untuk makan. Misalnya makan 50, sisanya kan masih ada. Nah, sisanya gunakan sedekah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, pertama hukumnya dulu wajib. Lalu kedua, sahabat bertanya, kalau nggak mampu ya kerja. Nanti hasilnya gunakan untuk kebutuhanmu, sisanya bisa gunakan bersedekah. Bertanya lagi sahabat itu selalu bertanya. Tujuan sahabat bertanya itu sebenarnya untuk kita. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in lam yastati? Kalau kami nggak mampu kerja, ada yang ketiga. Nggak mampu kerja, apalagi zaman sekarang misalnya sulit dari kerja sana kemari, nggak mampu mendapat kerjaan, nggak ada kerjaan ya Rasulullah. Bagaimana? Maka Rasul menjawab, yu'inu dari hadati al-malhuf. Hendaknya caranya yang ketiga, kamu tolong orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Bantu dia dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Tetangga kita bantuan tolong ambilin tangga. Nah, itu sudah bantuin orang itu sudah sedekah. Cara yang ketiga itu, bantu aja orang al-malhuf. Makna al-malhuf ini orang yang memang benar-benar sangat membutuhkan suatu pertolongan, bantuan. Ya mungkin dengan tenaga pikiran, ya ide-ide kita sudah termasuk membantu. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, illam yasnati ara'aita illam yasnati? Kalau kami nggak mampu juga, nggak bantu orang ya Rasulullah. Jangankan bantu orang, bantu diri sendiri mungkin belum bisa juga ya Rasulullah gimana ini. Maka Rasulullah menjawab, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Hendaknya kamu kerjakan yang baik-baik aja. Kalau kamu bisa kerjakan yang baik, apalagi kamu mengajak orang berbuat baik, itu sudah termasuk sedekah. Jadi kita kerjakan yang baik aja, tidak usah kerjakan yang buruk. Ya datang kita ke musola, sholat berjamaah itu baik. Ya itu juga datang juga termasuk sedekah. Lebih bagus lagi ngajak orang berbuat baik, itu caranya. Maka tidak sampai di situ, para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Ara'aita in lam yaf'al, kalau kami belum bisa berbuat baik juga. Padahal orang berbuat baik itu enggak ada ruginya. Ya. Kalau kami enggak mampu juga berbuat baik, ya Rasulullah, bagaimana? Maka Rasulullah menjawab, yumsiku anis syarri fa innaha shadaqah. Kamu tahan dirimu, jangan melakukan syar keburukan, sudah. Ini terakhirnya udah tidak ada lagi. Jadi dalam hadis ini tidak mesti bersedekah itu dengan mal dan harta. Ya, kita kerja hasilnya memenuhi kebutuhan kita. Kalau ada sisanya gunakan sedekah. Kalau enggak, udah nikmati hasil itu untuk diri kita, keluarga kita, sedekah. Atau bantuin orang yang sangat membutuhkannya. Atau kalau enggak, melakukan kebaikan aja. Ya. Enggak mau melakukan kebaikan, jangan melakukan keburukan. Makanya para ulama menyebutkan tidur itu termasuk ibadah daripada ngobrol tentang keburukan aib orang. Gibah. Kita dulu ngomongin orang terus daripada itu mendingan tidur. Tidurnya aja sudah menghindar dari keburukan. Ya, daripada saya nimbrung situ ngobrol tentang si A, tentang si Fulan, ngomongin si Fulan, udah mendingan saya tidur. Nah tidurnya itu adalah ibadah. Ya, dia menyelamatkan diri dari ucapan-ucapan yang lahir yang tidak ada manfaatnya. Nah inilah Islam itu para jamaah sangat mudah sekali, ya, dalam mengamalkannya. Bahkan bab berikutnya menyebutkan al-iktisadu fit ta'ati, bab yang menerangkan tentang sederhana, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Artinya enggak mesti kita maksakan diri gitu, sesuai dengan kemampuan kita aja. Ya. Nah dalil yang pertama adalah sederhana ini diambil surah Thaha ayat 1 dan 2. Allah berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha arti Thaha ini sama para jamaah, Allahu a'lam bil muradi. Allah yang tahu maknanya, seperti Yasin, Qaf, Ya, Ain, Shad. Tapi ada suatu zikir kitab namanya kitab Dalailul Khairat. Di dalam kitab Dalailul Khairat itu Thaha ini disebut bagian daripada nama Rasulullah. Yasin juga nama Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu enggak hanya namanya Muhammad. Rasulullah itu namanya Muhammad, Ahmad, Thaha, Yasin. Banyak namanya di situ dalam kitab itu. Maka kalau para jamaah membaca Yasin, sunnah mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, karena Yasin itu nama daripada Rasulullah. Atau baca sini Thaha, sunnah sallallahu alaihi Muhammad, karena itu nama dari Rasulullah. Ya. Ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Quran. Ma anzalna, tidaklah kami turunkan alaika kepada wahai Muhammad Al-Quran litashqa, untuk mempersulit. Artinya apa ayat ini? Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kita menjalani hidup ini gampang. Ya. Makanya orang yang pelajari tafsir Al-Quran itu tahu cara hidupnya, tahu cara menjalani hidup ini sesulit apapun. Semuanya ada jalannya, jawabannya di Al-Quran. Ya. Makanya kita bukan untuk mempersulit, tapi Allah turunkan Al-Quran ini supaya kita mudah dalam menjalani hidup ini. Nah, makanya perlu juga, ya, kalau kita haus ilmu itu perlu kita ngaji tafsir juga di sini. Gitu. Misalnya yang para jamaah biasa kemarin malam Jumat suka baca Yasin, suka baca surah Al-Kahfi. Nah, kaji tafsir surah Yasin, kaji tafsir surah Al-Kahfi yang biasa kita amalin misalnya. Samping supaya kita baca, oh maknanya ini, maksudnya itu, wah, jadi nambah khusyuk kita. Ya. Mudah-mudahan ya, para jamaah ada kita giroh dalam menikmati ilmu, terutama tafsir itu sangat penting itu. Ya. Ini Allah menyebutkan supaya kita tahu, oh ini manfaatnya.
Kalau kita baca Yasin terhindar dari kita rasa haus di hari kiamat nanti. Jadi para jamaah yang tidak mau haus di hari kiamat sering-sering baca surah Yasin. Kalau mau terhindar dari fitnah azab kubur, baca surah Al-Mulk. Ya, maka surah Al-Mulk. Kalau nggak bisa setiap malam, ya sekali seminggu. Kalau sesempatnya, jangan sampai enggak. Lalu yang kedua, adanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah enggak mau melihat kalian berada dalam kesulitan. Allah itu senang melihat kita berada dalam kemudahan. Jangan suka mempersulit diri. Allah sendiri enggak mempersulit diri kita. Iya. Kalau saya enggak mampu begini, bagaimana Ustaz? Ya udah enggak usah. Begitu. Mana yang kita mampu, gampang aja. Ya, saya misalnya kalau sholat itu buru misalnya, udah nggak masalah. Zikir saya ini udah nggak masalah. Ya, jadi biar gampang aja. Nah, hadis yang pertama an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah, subhanallah ya. Aisyah ini para jamaah istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah masih gadis. Kalau istrinya yang lain janda semua. Ya. Jadi satu-satunya adalah istri yang gadis dinikahi oleh Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini perlu juga dirapikan sebenarnya. Ya, sekarang ini Islam lagi bagaimana seorang Islam nabinya Nabi Muhammad menikahi gadis umur 6 tahun. Ya, karena Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu umurnya 6 tahun. Ya, jadi sejarah itu harus kita paham. Oh, nggak beres kita punya orang Islam, nggak bisa diserang itu kan bingung juga kan. Di para jamaah Aisyah radhiyallahu anha ini, ya, Nabi yang sejarah. Nabi sebelum nikahi Aisyah, Nabi itu setahun lamanya menduda. Jadi nggak serta-merta, nggak kayak orang zaman sekarang istrinya baru seminggu meninggal langsung nikah lagi. Nikah lagi. Ada yang minta ada. Ada. Setahun seminggu nggak serta-merta. Kenapa Rasul pertama pilih Khadijah? Karena Khadijah itu selisih umurnya Rasul 25 tahun, Khadijah usianya 40 tahun. Jauh, tapi Rasul perlu pendamping yang mapan ekonomi, mapan mentalnya, dan itu ada pada Khadijah. Khadijah itu orang yang masyhur di kota Mekah, disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Hampir 2/3 kekayaan orang Mekah Khadijah yang punya. Makanya ketika Nabi nikah dengan Khadijah, nggak ada yang berani nyenggol Nabi. Nggak ada yang berani ludah-ludahin Nabi. Kenapa? Segan kepada Khadijah. Orang-orang kafir Quraisy sudah kita ganggu Muhammad yuk ke dalam. Kenapa? Nggak enak sama Khadijah. Dia kan orang terpandang, dia orang kaya. Terus kalau kita mau pinjam uang nggak dikasih. Nah begitu pikiran orang kafir Quraisy itu kayak begitu. Jadi iya ya, udah kita baik-baikin aja ke suaminya. Nah ini peluang bagi Nabi untuk memperlancar dakwahnya. Ya, itu mapannya dari mental. Ketika Nabi menerima wahyu pertama gemetar, Nabi ketakutan. Tapi istrinya, wahai suamiku, engkau adalah Rasulullah. Allah nggak usah bersedih. Ya, kamu dilantik menjadi Nabi. Nggak usah sedih, meskipun orang-orang kafir Quraisy itu mengumpul majemuk, menganggap itu bohong. Nggak usah sedih. Didampingi, dihibur oleh istrinya. Nah butuh pendamping yang mentalnya kuat. Ya, maka tenang Nabi. Nah kisahnya para jamaah ketika Khadijah meninggal, nah mulai ya, kalau bahasanya apa? Semakin ganas orang-orang kafir Quraisy ini. Udah gak ada yang dipandang. Nah sekarang rasain kalau bahasanya itu. Muhammad suai istrimu Khadijah sudah meninggal dunia. Maka kalau Nabi keluar rumah mau ke masjid, kadang Nabi diludahi, kadang dilempar. Kenapa? Udah gak ada yang dipandang. Di situ masih sulit Nabi Muhammad.
Sampai dalam satu sejarah putrinya tercinta Fatimah Zahra, Sayyidatul Fatimah itu ngomong, "Abah, jangan sudah keluar rumah sekarang. Sebab kalau Nabi Muhammad keluar rumah, pulang ada aja bajunya, ya, pakaiannya, pokoknya ada bekas Rusak. yang orang-orang kafir Quraisy kerjain gitu. Ya, nggak tega putrinya Fatimah melihat bapaknya. Akhirnya Nabi memilih dakwah ke Taif. Nah ini perlu diluruskan. Nabi ke Taif itu bukan hijrah, berdakwah. Hijrahnya Nabi itu ke Madinah. Iya. Ya, ke Madinah. Jadi ditemanilah Rasulullah ke Taif berdakwah bersama anak angkatnya bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini disayang oleh Rasul karena anak angkat. Saking sayangnya pernah Nabi mau merubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Boleh. Tapi Allah perintah Allah turun tidak boleh menggunakan nama ayah angkat. Harus nama bapaknya sendiri. Maka berubah lagi Zaid bin Sabit. Nah itu kisah kalau punya anak angkat pada zaman sayang apapun kita nggak boleh. Dia tetap adalah anak angkat, nggak boleh menggunakan nama kita. Ya. Nanti temenin sampai kisahnya masyhur lah di Taif, udah diterima dicaci maki. Ya. Nah ini dakwah Rasul mulai sulit. Setahun Rasulullah sendiri. Khadijah yang sudah meninggal dunia punya teman, kalau tidak salah namanya Khawlah binti Hakim, datang, "Wahai Muhammad, kamu kan sudah setahun ini, ya setahun menduda gitu. Apakah sebaiknya nikah?" Nah itu tawaran itu. Boleh, ada seorang janda juga, ada gadis namanya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Kamu pilih yang mana aja. Nah maka Nabi, karena dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril datang dalam tidurnya Rasulullah. Di dalam tidurnya Rasulullah itu malaikat Jibril datang diperlihatkan foto Aisyah radhiyallahu anha. "Wahai Muhammad, ini istrimu di dunia, ini istrimu juga di akhirat." Sudah tanda-tanda itu datang. Akhirnya apa? Nabi memilih Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Aisyah usianya 6 tahun. Sehingga cerita dilamar. Ya. Nah, bagaimana sekarang ya? Kalau sejarah itu 3 yang perlu kita perhatikan para jamaah. Pertama ada yang disebut dengan budaya, gitu kan? Ada yang disebut dengan kultural, ada yang disebut dengan waktu atau zaman. Waktu dan zaman. Ini waktu kejadiannya sudah lama, 21 abad yang silam kan? Jangankan Nabi, kita aja nih para jamaah yang ya 60-an, 70-an akhirnya ya kalau misalkan 74. Kita ini kan generasi yang pernah hidup di zaman gak ada internet. Nah sekarang hidup di zaman yang full internet kan? Coba. Kita hidup dulu masih 70-an itu ya di zaman yang gak ada TV warna. Nah kalau di informasi kita saya ngalamin itu. Ya, TV itu sebenarnya dunia dalam cerita. Itu kan dulu. Cerita terakhir. Nah, bahkan dalam satu kampung satu orang yang punya TV. Kita masih dalam AJI itu dulu. Ingat dulu komentar. Itu kita hidup di zaman yang nggak ada internet. Susah kalau ada internet nyari terus. Kalau orang belajar benar-benar sudah bukunya. Makanya, nah sekarang hidup kita ketemu dengan zaman yang full internet ya. Jadinya kalau zaman dulu orang benar-benar ilmunya begini. Kalau zaman sekarang gelarnya misalnya panjang, ya ilmunya zaman sekarang copy paste. YouTube. Lah, gampang. Dan dulu nggak ada copy paste, nggak Google. Nah kalau dulu, para jamaah masih ingat kalau kita mau sholat, kalau kita nggak ngaji, dipecut kita sama orang tua. Dan kenapa? Coba 2025 pecut anak nggak ngaji. Polisi. Nah, dituntut kita. Itu sejarah itu apa namanya dipengaruhi oleh waktu, zaman. Nah Nabi nikahi Aisyah itu zaman berapa abad yang silam kejadiannya.
Dan dalam sejarah sebelum Nabi melamar Aisyah, Aisyah udah ada yang melamar duluan. Berarti usia 5 tahun ada yang melamar. Kalau bahasa apa itu Mut'im bin Adi ada Mut'imnya. Itu namanya. Makanya ketika Rasul melamar Aisyah, bapaknya Aisyah, Abu Bakar Siddiq datang ke Mut'im. Wahai Mut'im, bagaimana ini urusannya? Gitu. Lanjut kayaknya sama Aisyah, kan lu sudah melamar. Ya lanjut kata Mut'im. Tapi dengan syaratnya nanti Aisyah ikut agama saya. Ternyata dia agama Yahudi. Ya agamanya orang kafir Quraisy, murka Abu Bakar diputuskan saat itu lalu diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menikahlah ya usia 6 tahun. Itu dipengaruhi sejarah itu dengan waktu. Sekarang budaya ya. Kalau ini kan kejadiannya di mana? Di Mekah kan, di Saudi itu, di Arab Saudi kejadiannya. Kalau di Indonesia ada orang nikahi gadis 6 tahun, ya bertentangan dengan budaya Indonesia. Kalau di Mekah nggak bertentangan. Itu kan kejadiannya di sana. Di sini aja kita di Indonesia banyak budaya kita yang berbeda. Saya di Lombok misalnya pada zaman kalau nikah ada istilahnya nikah lari. Capek. Ya, kalau lari. Kalau itu saya pakai budaya Lombok di sini habis mendapat mencuri kita. Kita punya anak gadis nih, udah ketahuan misalnya ya calonnya. Terus dia mau nikah, misalnya malam ini dicuri dia, orang tuanya nggak tahu. Kita suruh orang bertiga, ya, nah dia, nama. Terus sampai Isa misalnya, kok anak saya nggak ada ya, anak gadis saya di mana ini? Nanti ada. Sampai jam 9, 10 belum pulang, berarti udah kalau jam 10 lebih berarti benar dia sudah dicuri. Berarti jadi nikah. Itu caranya nikah. Enggak minta. Sebab kalau kita minta di sana, saya minta ya mau nikahin putri bapak. Emang anak saya kambing dong minta. Ngomongnya sama. Budayanya. Ya, budaya Indonesia saja berarti anak di barat gitu kan. Ya. Nah, di Saudi itu ya di sana itu kalau menikahi gadis 6 tahun, kalau di budaya Indonesia yang bertentangan dengan budaya kita. Tapi kejadiannya di sana, bukan di Indonesia, enggak bertentangan. Buktinya usia 5 tahun ada yang melamar Aisyah duluan. Lalu yang ketiga penyebabnya itu kenapa? Nah, yang meminang Aisyah ini sosok insan yang mulia. Namanya Rasulullah, bukan sembarang laki. Sekarang anak kita mapan misalnya, gadis kita mapan usianya 25, 30, mapan sekali. Tapi kalau jatuh di tangan laki yang nggak beres, kita juga mikir-mikir terakhir dia kan. Tapi kalau sudah ketahuan laki-laki itu baik, bagus, apalagi tanda kutip namanya Rasulullah, udah nggak ada khawatir. Ya. Nah jadi berarti ini ya, berarti nggak bertentangan. Kenapa Rasulullah menikahi Aisyah? Lalu ketika nikah dalam usia 6 tahun, nggak langsung satu rumah. Pas usia 9 tahun baru satu rumah dengan Rasulullah. Nah sekarang lagi yang menulis di situ yang benar. Begitu Rasulullah bersama satu rumah dengan Aisyah usia 9 tahun, mohon maaf enggak terjadi hubungan suami istri, hanya satu rumah saja. Itu sejarahnya yang benar, jangan diserongkan sejarah. Ya, apa bahasanya dipelintir sejarah membuat nanti kesana Nabi waduh dipojokkan di dalam Islam. Enggak, 9 tahun usianya Aisyah satu rumah sama Rasulullah, tapi persis hubungan Rasulullah dengan Aisyah sebagaimana hubungan orang tua dengan anak. Dibiarin Aisyah kadang-kadang main di kota Madinah sama-sama anak gadis kecil. Ya, ayo ke maghrib Aisyah pulang, gitu kayak orang tua kan manggil anaknya. Gitu. Bahkan kalau sering di masjid ya yang makamnya Rasulullah itu kan rumahnya Rasulullah. Kalau ada orang-orang kafir Quraisy kan suka lomba-lomba ini. Aisyah sering ngintip itu, ya ngintip perlombaan, dan keluarnya perlombaan khusus yang laki.
fitnah. Akhirnya apa? Oh, saya ingin melihat dia ya Rasulullah. Naik di pundaknya Rasulullah Aisyah. Maka mengintip aja dari rumah tinggal. Dibuka jendela sedikit, dilihat rumah Aisyah. Sampai pernah keributan Nabi. Sudah belum Aisyah? Masih Rasulullah, lagi seru benda-benda. Nabi sampai kayak begitu dia. Makanya harmonisnya rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah luar biasa. Ya. Kalau Aisyah itu mau cerita kepada Rasulullah persis kayak anak mau cerita ke orang tuanya itu buru-buru. Ya. Kalau kita kan punya anak, alhamdulillah anak di sekolah saya mampu di depan sana terus satu. Karena anak kita cerita kayak begitu orang tua semangat anak kita. Nah Aisyah gitu. Kalau cerita, wah Rasul, tadi ada saya lihat orang wah semangat dia kalau kita. Sampai dalam satu riwayat itu pernah Aisyah itu makan daging, nyangkut ya daging itu di giginya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah berkata, wahai Aisyah, daging mana yang aku makan? Ini ya Rasulullah. Langsung persis seperti yang bekas bibir Aisyah makan daging itu dimakan oleh Rasulullah. Minuman juga begitu dalam hadis. Sampai minum mana gelas yang diminum oleh Aisyah, terus Nabi ngambil gelas itu dicari mana posisi bekas pas bibirnya Aisyah langsung diminum oleh Rasulullah. Harmonisnya rumah tangga Rasulullah. Kenapa Rasulullah ya milih Aisyah dan hadis itu pada jamaah banyak diriwayatkan oleh Aisyah karena Aisyah ingin dicetak sebagai guru bagi ummahatul mukminin. Supaya ada yang menjelaskan hukum bagi perempuan. Jadi kalau Nabi harus menjelaskan hukum menghadapi perempuan ya Aisyah muncul. Makanya banyak orang yang pertama paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah 5.000 sekian. Baru posisi kedua Aisyah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah banyak berkaitan dengan hukum-hukum. Sehingga bagaimana hukumnya bersentuh kulit laki dan perempuan, hadisnya dari Aisyah. Ya, tayamum pertama kali itu sejarahnya ada pada Aisyah. Ya, nah ketika itu proses bersentuh kulit laki dengan perempuan itu ketika Rasulullah tidur bersama Aisyah, ya tiba-tiba pada malam itu Aisyah bangun, dia mencari suaminya Rasulullah mana Rasulullah karena gelap ya di kamarnya, tiba-tiba tangannya Aisyah menyentuh kakinya Rasulullah yang lagi sedang sholat malam. Dari situ ayat itu turun, aula mas'um nisa. Kalau tersentuh kulit laki dengan perempuan batal wudu menurut Imam Syafi'i. Sejarahnya itu. Ya. Nah kalau yang mazhab bukan Syafi'i, Maliki, Hanafi misalnya, ya enggak batal wudu. Jadi banyak itu hukum selalu yang keluar dari Aisyah radhiyallahu anha. Sampai ya pada zaman ketika itu Rasul sudah sakit parahnya, maka Rasul wafat di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, begitu Rasulullah wafat, malamnya kan belum dimakamkan. Malamnya itu Aisyah tidur bersama Rasulullah. Saking cintanya Aisyah kepada Rasulullah. Nah, kalau kita punya istri pada jamaah atau punya suami, tadi 3 sore besok dimakamkan, ada yang mau tidur sama suami atau istrinya yang mati malam itu? Aisyah tidur dia bersama Rasulullah. Makanya lalu Aisyah bilang, makamkan ya Rasulullah suamiku di sini di tempat saya ini di kamar saya. Rasulullah bangun malam dia mulai dia sentuh kulitnya, berarti rumah Rasul itu kecil. Di situ dia tidur Aisyah, di situ dia Rasulullah tidur, di situ dia sholat. Nah kalau kita kan nggak kayak gitu rumah, kamar ini ada, kamar kecilnya ada, ruang tamu ada. Rasulullah sepetak begitu rumahnya, kecil. Ya makanya kalau sholat dia mulai, Rasul sampai sentuh kulit istrinya Aisyah saking kecil rumahnya. Dan disitulah di tempat tidur itulah kamarnya Rasul dan situ makamnya. Jadi ya Allah kalau membuka sejarah Aisyah ini, dia yang meriwayatkan banyak hadis tentang hukum. Ya. Makanya disebut apa ummahatul mukminin. Kenapa Khadijah sedikit meriwayatkan hadis? Karena dia dinikahi oleh Rasul sudah usianya 40. Orang kalau sudah 40 ke atas daya ingatnya kurang. Gitu kan?
Nah Aisyah dari kecil memang dididik sengaja oleh Rasulullah. Jenius Aisyah ini. Dia membuka lebih luas setelah Abu Hurairah dalam banyak meriwayatkan hadis. Ya, memang sengaja dicetak Aisyah. Ya, untuk menjelaskan ilmu. Makanya luar biasa dia Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan dia kita mendapatkan zuriyah keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini dia yang meriwayatkan hadis ini yang kita baca. Saudara sudah baca para jamaah yang terbarukan dalam kitab ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Ya, tiba-tiba di samping Aisyah ada seorang perempuan, wanita. Ya. Artinya ada tamu datang ngobrol sama Aisyah. Rasulullah datang. Ketika itu datang Rasulullah masuk, lalu Nabi berkata, "Wahai Aisyah, man hadi?" Itu siapa kamu? Nah, ini ada. Nanti kalau Aisyah itu pulang, dia Rasulullah pulang ke rumah ada kamu, dia tanya. Jangan kamu dicuekin gitu. Nanti tanya sini, Aisyah, itu kamu itu siapa namanya? Itu siapa dia? Selalu bahasanya gitu. Maka Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, hadi bulanatun tuzkaru min sholatiha. Itu namanya si bulan. Orang yang perempuan yang terkenal kuat sholatnya, terkenal kuat ibadahnya. Rasulullah pokoknya diangkat cerita itu. Itu perempuan yang luar biasa ya Rasulullah. Sholatnya, puasanya, pokoknya perempuan luar biasa ibadahnya. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, mah itu jawabannya. Jangan suka begitu. Jangan juga menyebut kebaikannya, kuat di ibadahnya. Jangan suka begitu. Lalu bagaimana? Rasulullah menjawab, alaikum bima tutiquna. Ibadahlah kamu menurut kemampuanmu. Jangan maksain diri kayak dia, wahai Aisyah. Ya. Beribadahlah menurut kemampuannya. Fawallahi la yamurru hatta tamur. Demi Allah kata Rasulullah, Allah akan terus mengalirkan pahala dan balasannya terhadap ibadah-ibadah yang kamu lakukan sampai kamu sendiri jenuh gitu. Sampai kita sendiri bosan. Ya. Nah karena itu wa kana haqqud ilaihi mada wa ma shaibu alaihi. Dan amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah yang kamu terus menerus melakukannya meskipun itu qalla sedikit. Nah ini hadisnya pertama nih para jamaah terkait dengan tidak memaksakan diri, sederhana, artinya menurut kemampuan kita. Kalau memang kita ngantuk, ya tidur aja, jangan paksakan baca Quran lagi ngantuk, jangan paksakan berdoa lagi ngantuk. Nanti kalau lagi ngantuk berdoa salah ucap. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga karena dia ngantuk, masukkan saya ke dalam neraka. Nah, saya lindur. Kan orang yang ngantuk kan biasa aja. Iya. Nah, makanya Nabi kalau lagi kita semangat berdoa karena kondisinya sangat dipengaruhi. Makanya ketika kita bangun dan tidur, kalau bangun seger, nah itu panjatkan doa. Ya, itu. Nah, setelah sini insyaallah nanti kita lanjutkan para jamaah. Tidak terasa para jamaah ya. Ini November, besok Desember, Januari, 2 kali lagi kami ini 10 Iya, puasa. Masya Allah, tidak ada yang ditanyakan pada beberapa kali kesalahan. Ustaz, Ya. saya ini. Nah, tadi Pak Ustaz menerangkan kalau kita dikasih kebaikan sama seorang, kita harus memberikan lebih dari yang lain. Nah, sekarang pertanyaan kebalikannya Ustaz. Misalnya si A merasa dijolimi dengan seseorang. Dan namanya manusia tempatnya dan dosa ya. Si A ini merasa dijolimi dengan seseorang. Nah, terus apa yang sudah dilakukan si A ini kayak gimana harusnya? Harusnya gimana maksudnya? Karena merasa dijolimi, sebaiknya bagaimana gitu? Kita balas terus. Oh ya kan. Ada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka kita tetap berbuat baik gitu. Iya, sebaiknya bagaimana? Apa kita berbuat baik kepada dia atau enggak? Kita balas. Sebenarnya pertama, kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, semua orang bisa. Itu mah sering namanya gitu. Dia baik sama kita balas kebaikannya. Ah, itu mah gampang, semua orang bisa.
Yang sulit itu kalau ada orang berbuat jahat padamu, tapi kamu tetap berbuat baik. Nah ini gak sembarangan orang. Ini yang paling tinggi pahalanya ini. Ya, makanya Rasul menyebutkan ya, ibadah itu katanya kamu harus ya memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, kamu berbuat baik kepadamu. Kamu tetap menyambung silaturahim kepada orang yang nyata memutuskannya. Kalau bersilaturahim kepada orang yang suka silaturahim kepada kita, itu sudah biasa. Ya. Tapi ketika dia memutuskan, tapi tetap kita menjalin silaturahim. Nah, kenapa kalau ada orang berbuat zalim kepada kita misalnya harus bagaimana? Dia tetap aja berbuat baik. Ya. Kebaikan kita nggak diterima misalnya, ya mau dia terima pun enggak. In ahsantum di dalam Al-Quran, ahsantum di anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada orang itu, hakikatnya kita berbuat baik kepada diri kita. Jadi kesalahan para jamaah, kezaliman orang lain itu jangan menyebabkan kita berhenti berbuat baik. Berarti kata kuncinya para jamaah tetap berbuat baik meskipun kebaikanmu tidak dibalas oleh orang itu. Jadi tetap berbuat baik meskipun kebaikan kita tidak dibalas oleh orang itu. Kenapa? Karena Allah Maha melihat pasti mungkin akan dibalas oleh orang lain, bukan orang itu. Jadi tetap kebaikan itu akan Allah balas. Kita berbuat baik kepada sekurang, belum tentu sekurang bisa membalasnya, mungkin melalui orang lain. Itulah cara Allah. Ya. Jadi dari sini nggak boleh kita berhenti berbuat baik, karena kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Mungkin dia nggak membalasnya, tapi orang lain. Ya. Ada lagi. Ya. Kita berbuat baik. Tapi maaf ini sebelumnya. Ya. Kita itu sudah berbuat baik kepada misalnya tetangga lah gitu ya. Tetangga kita udah baik. Terus tapi kita nggak tahu agamanya apa. Pun kalau kata orang Jawa dadak tanggung kalau kata orang sini. Kemudian kita sih udah berbuat baik, berusaha baik, tapi kebaikan kita itu dibalas dengan tidak baik, ya hanya menimbulkan fitnah, ya kan, fitnah. Itu menghilangkan dalam hati juga. Kadang-kadang kita mendoakan tidak baik, kita cuma aja mintanya, gua minta maaf sama lo, sebenarnya, tapi sampai saat ini tidak ada yang minta maaf, jadi kita kayaknya ikhlas. Baik. Pertama ya, kalau berbuat baik itu fitrah susah. Ya. Fitrah kejadian, fitrah manusia itu pertama Allah ciptakan kita laki atau perempuan, fitrah kita sebenarnya senang kepada yang baik. Gak ada manusia yang senang kepada yang buruk. Itu fitrah manusia namanya pertama. Cinta kepada kebaikan itu fitrah manusia. Nah lalu yang kedua, karena fitrah manusia itu senang kepada kebaikan, Nabi itu ya contoh ya bagi kita, bukan hanya Nabi berbuat baik kepada sesama muslim, kepada sahabat, kepada orang Yahudi. Dan ada gara-gara orang masuk Islam itu ya dia karena kebaikan Rasulullah. Ya. Nah jadi kalau kebaikan itu malah kita yang hati-hati. Kalau ada orang yang muslim baik sama kita kasih kita makanan apa, karena ada dalam Islam itu hukumnya di kalau mau apa namanya nyawa dipotong dan baca nama Allah, hukumnya bangkai. Itu kan harus malah kita yang hati-hati. Tapi kalau bagi dia kita mau kasih ini maksudnya nggak kenal itu bangkai apa dimakan aja. Nah itu kan. Lalu yang selanjutnya kayak tadi ya, berbuat baik pertama tanamkan. Kita berbuat baik jangan mengharap untuk dibalas. Itu kan tandanya orang bahagia itu 4 panjang ya. Di antara tanda orang bahagia itu kata Rasulullah, lupakan kebaikanmu, apalagi kalau berharap untuk dibalas. Iya betul. Nanti kalau berbuat baik, udah berbuat baik sama dia, udah lupain aja udah. Apalagi jangan sampai jangan sampai kita ingin dibalas kebaikan itu dengan kebaikan ketika kita berbuat baik, kita berbuat baik kepada dia.
dia mau balas atau enggak, tapi yang jelas Allah akan balasnya melalui yang lain. Mungkin dengan diberikan kita ketenangan hati. Nah itu cara Allah balasnya. Tenang. Orang yang selalu berbuat baik itu jiwanya tenang. Orang yang berbuat dosa selalu gelisah. Itu namanya dosa. Bedanya dengan kebaikan. Kalau kamu berbuat baik akan memunculkan ketenangan dalam hati dan pikiran. Tapi kalau kamu berbuat baik buruk, itu yang membuat kita gelisah, nggak tenang, resah. Kenapa sih resah? Nah, karena perbuatannya buruk. Jadi itulah yang Allah berikan. Lalu di antaranya orang berbuat baik itu diberikan dia kekuatan. Kekuatan artinya apa? Punya masalah dalam hidup ini. Semua kita punya masalah dalam hidup ini. Tapi kalau orang selalu berbuat baik, dia dalam menghadapi masalah itu Allah kasih kekuatan hati, ketenangan. Tapi kalau orang yang gak berbuat baik, dia punya masalah, udah kayak orang gak tenang. Bisa kelinsangan. Ya. Jadi akibatnya luar biasa. Ya. Nah semacam itu insya Allah mulailah kita mengikhlaskan berbuat baik kepada siapapun, mau dibalas atau enggak terserah Allah. Karena ini kebaikan, saya senang aja berbuat baik. Ada orang yang kamu berbuat baik kepada saya, udah senang aja saya berbuat baik. Saya senang aja bantuin orang. Ada orang saya punya tambah pindah-pindah gitu ya. Kamu kok bantu dia? Nah, saya senang aja bantuin orang. Ada orang yang jawabannya simpel kayak gitu. Senang aja bantuin dia. Nah, dia kan gak baik sama kamu. Nah, pokoknya gak baik. Kalau dia udah bantu, saya bantu aja, senang aja. Tuh. Nah, itu kalau udah begitu luar biasa makhluk hatinya dari itu. Nah, kita berdoa kepada Allah. Ya. Jadi membuat fitnah sebelah-sebelahnya. Jadi udah baik itu udah baik. Jadi kita hanya di sini. Itu seserah alam ya. Iya. Kita cuma perhatian lah. Tapi jadi yang biasa kita bertemu sama, hai gitu kan. Kadang-kadang kita gitu. Kita kan gak enak. Akan gitu aja intinya sih. Oh iya. Nah kalau muncul suatu fitnah nanti akan ada apa namanya saatnya yang dalam doa kita begitu kan. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya. Kita mungkin kebaikan terus dia berfitnah ke sana kemari. Ya udah. Dalam hadis itu ada seorang sahabat namanya itu bab sabar itu ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk Islam malah saya disetrum, malah saya dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy, dijemur saya karena dia pandai besi, dibakar tubuh saya dengan besi ya Rasulullah. Kenapa kamu nggak berdoa sih ya Rasulullah? Doain aja biar Allah langsung balas. Itu jawaban itu pertanyaan sahabat itu. Dalam hadis Bukhari Muslim itu. Ya, kata Rasulullah, kamu sabar. Orang para nabi sebelum kita lebih parah ujiannya. Kamu masih bukan seberapa nabi. Masih ada orang yang lebih parah. Kamu masih baru dijemur, baru dihukum ya pakai besi yang mendidik badanmu demi untuk menjaga iman. Nabi sebelum saya parah ujiannya. Jadi sabar. Mungkin itu salah satu. Kalau tadi munculnya pindah sana sini, ya mungkin itu salah satu ujian kita berbuat baik. Satu lagi. Mau nanya Ustaz. Jadi sekarang kan lagi fenomena ya. Kalau kita ngeliat di kantor biasanya cewek berhijab. Dia jadi MC, tapi dia semua tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, begitu lah. Itu hukumnya apa Pak Ustaz? Oh iya. Nah, pertama kita di Indonesia bukan negara hukum. Iya. Situasinya, kalau misalnya dia berkaitan dengan instansi dimaklumi. Kalau agama kontemporer itu silakan aja. Misalnya dia sebagai bapak presiden, orang presiden kita, orang asli orang Islam, tapi dia berhadapan karena di Indonesia Sabang sampai Maroke masih agama ini itu. Tapi kalau dia MC di Masjid Nurul Iman ya jangan sampai itu. Lempar lagi, lempar apa gelas. Jadi ya kalau instansi memang seperti itu ya. Muamalahnya semacam itu. Kita perbolehkan gitu ya. Iya boleh. Salam, salam. Jadi ngomong gitu mah. Om Santi Om itu. Itu terkait itu ya. Nah itu besok
Tuan Guru Banyak PGB ketika jadi gubernur NTB, gitu dia. Seorang ahli tafsir begitu kan. Nah, iya, karena memang situasi instansi yang PGB ya? Iya. Baik Pak. Iya. Ya udah, sip. Iya. Di radio, jadi usaha bilang kalau kita zikir itu nggak boleh lebih 33 kali. Misalkan alhamdulillah harus 33 kali. Iya. Terus lebih dari itu katanya malah udah nggak paham gitu. Kadang-kadang tidak gitu ya. Sama. Iya. Ada dua nih. Yang kedua, kita nggak boleh berdoa itu bersama. Misalkan imam doa, kita amin bilang itu nggak boleh. Baik. Ada. Pertama dalam Al-Quran itu waladzikrullahi akbar. Ulama mentafsirkannya memang berupa ayat surat apa itu? Waladzikrullahi akbar, dan berzikirlah kamu akbar, artinya besar, kepada Allah yang Maha Besar. Nah, makna akbar ini berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Itu makna akbar. Berarti sebanyak-banyaknya tidak terkait dengan jumlah. 3. Bisa 1000, bisa 2000, sebanyak-banyaknya pokoknya. Tergantung dosis. Iya. Lalu ada, itu ayat tadi masa sebutkan. Lalu ada hadis Rasulullah. Ada zikir yang terikat jumlahnya, ada yang bebas. Yang bebas itu apa? Itu dalilnya Al-Quran tadi. Waladzikrullahi akbar, dan berzikirlah kalian kepada Allah akbar, maknanya sebanyak-banyaknya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 1000, 2000, 3000, sebanyak-banyaknya. Tapi dalam hadis, tadi kita bilang sumber hukum itu Al-Quran, yang kedua hadis. Dalam hadis Nabi menyebutkan siapa yang selesai sholat membaca subhanallah 33 kali. Nah itu ditentukan ukuran jumlahnya oleh Nabi. Meskipun dosanya seperti buih di laut diampuni. Itu jelas soal hadisnya. Maka ketika sholat pas ada ukuran jumlahnya, jangan lebih karena sudah ada dasarnya. Di luar sholat silakan 1000, 2000 boleh. Lalu yang kedua berdoa. Kita berdoa ini seperti orang yang lagi dorong kendaraan mobil mogok. Hanya dorong. Nah, dorong ini orang itu yang mengucapkan amin. Kabulkan ya Allah. Kabulkan. Satu orang berdoa tapi yang mengaminkan misalnya ya 45, besar kemungkinan doa itu akan Allah ijabah. Amin. Jangan masa kita bilang amin, nggak boleh ya. Ada yang mogok, nggak ada yang dorong gimana? Dorong sendiri dorong. Iya. Yang mimpin ada apa? Kalau kita doanya itu dari yang mimpin doa kita mengerti artinya ya Ustaz. Kalau mengerti artinya nggak masalah. Ya, mau mengerti artinya nggak masalah. Kenapa kita perlu berdoa untuk mengetahui artinya, untuk menambah kehusuan kita? Makanya berdoa itu bebas. Boleh pertama menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Doa yang paling tertinggi adalah doa yang dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, contohnya kan Rabbana sholatnya. Lalu yang kedua setelah Al-Quran doa yang dari hadis-hadis Nabi. Misalnya hadis Nabi menyuruh kita berdoa Rabbul firli, Allahumma arinal haqqa, doa-doa dari Nabi. Lalu yang kedua, yang ketiga doa dari para ulama. Ya, itu urutannya. Lalu doalah dengan bahasa yang kamu gampang, yang kamu Bisa cerna. Iya. Yang enggak terpaut. Tapi biasanya kalau ustaz ulama itu doa dia tahu. Ini doa buat ini, dia buat ini udah tahu semua. Biasanya seperti itu. Jadi nggak perlu diartikan juga kita udah tahu dia gitu maksud. Biasanya seperti itu yang saya ngerti. Jadi nggak perlu mengetahui artinya juga nggak masalah. Bisa Itu semua bayar. Iya. Baiknya Maaf. Ada lagi? Udah. Kalau doanya panjang banget kan gimana gitu?
Doa panjang banget sudah. Itu namanya lagi gira. Makin gede pahalanya. Jadi perlu ditulis. Nih, kayaknya bapak-bapak musola imam Pak Ustadz ada dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama kitabnya itu. Ada doa paling pendek, jadi nggak perlu lagi dah doa banyak. Doa pendeknya bunyinya Allahumma innaka ta'lamu ma urid. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Udah. Singkat dong. Dah. Al-Fatihah. Banyak banget maunya kita. Iya, Allah. Pendek. Dan maknanya maksudnya banyak. Itu di dalam kitab Allahumma innaka ta'lamu ma urid. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang aku mau. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Enggak perlu doa Gini aja, Al-Fatihah absar wa huwa yudhibul absar wa huwa latiful khabir kan. Iya, dari itu panjang. Kalau ini kan kita kutip dalam kitab Allahumma innaka ta'lamu ma urid. Jama itu jama. Iya. Singkat, Ya Allah, padat, Engkau tahu apa yang saya mau. yang jelas. Mau lu banyak. Katanya udah kan? Bisa jadi nanti Pak Ustaz Amang kan disuruh pimpin doa Pak Ustaz, tapi doanya kan panjang-panjang udah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma innaka ta'lamu ma urid. Subhana rabbika rabbil Lo langsung. dan tidak ada itu enggak apa namanya jadi doa paling pendek Kan tergantung. Padat ya. Kita kata sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tapi kembali pada jamaah ya, kalau doa itu kembali tergantung wudhu. Kalau bukannya banyak ya Amin. ya. Nah, kalau ya mudah-mudahan ya ada barokahnya. Amin. Sekarang doanya pendek tapi maksudnya Banyak. nanti ditulis di dalam saya bawa kitabnya bawa kitabnya itu mungkin para jamaah yang udah males ngapalin doa panjang-panjang itu aja udah ya. Karena memang gampang ada juga. Nanti kita share dulu ada. Share. Doa paling pendek adalah Ini mamanya mau menek nih. Lebih sapu jagat itu, sapu apa itu? Udah bodoh, mamanya mau menek nih. Terima kasih kepada teman segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Tuhan ya Allah berikan kita istiqomah, mensehatkan. Amin. Khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih atas segala perhatian untuk taklim dan membaca kitab majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.